Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang bersiap untuk memuji dan menyembah Tuhan, lebih lagi boleh lambaikan tangan sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan setiap kami. Kami boleh datang di bait suci-Mu. Kami boleh memuji dan membesarkan Kau bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kasih setia-Mu itu sungguh Tuhan kami boleh rasakan Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik dan Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindunganku.
saja nyanyikan. Ya Yesus, ya Tuhan, kasih-Mu sungguh besar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Kaulah Tuhan, kekuatan kami, sukacita kami, sukacitaku. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Dia. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Kaulah sukacita kami, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Allah kami yang besar, Engkau Tuhan kami yang ajaib. Haleluya. Engkau hidup Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab kami tahu kami menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami takkan gentar Tuhan.
kami takkan gentar. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dia hidup, sebab Dia hidup, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Kami percaya ada jaminan yang indah untuk masa depan kami, Tuhan. Tak gentar Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun dunia berubah, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Ini pernyataan iman kami. Kami percaya dan kami tidak pernah khawatir akan apapun juga, sebab Engkau ada, sebab Engkau hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tidak gentar, kami tidak khawatir. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Katakan hidup jadi berarti. Amin. Sebab Dia hidup, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, sebab Yesus hidup. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya bahwa virus tidak selamanya hidup, karena virus akan berakhir dalam kuasa Tuhan, tetapi Engkau hidup selama-lamanya. Tuhan, kalau virus membawa kematian untuk beberapa orang, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang membawa kehidupan buat setiap kami. Karena itu biarkan sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi yang ada di sini dan selamat malam untuk yang ibadah online. Shalom semuanya. Puji Tuhan ya. Iya, kalau yang di bawah masih ada orang masih bisa naik, di atas masih cukup tempat ya. Jadi saya harus umumkan di grup saudaraku karena minggu lalu itu rekor ya. Rekor karena ruangan ini penuh semua dan kemudian di bawah ada 13 orang. Dan sudah beberapa minggu seperti itu sehingga saya harus mengumumkan di grup. Kalau yang pagi bersedia pindah sore ya puji Tuhan. Tetapi kalau mau tetap pagi, siapa cepat dia dapat kursi yang ada di lantai 2 ini, saudaraku ya. Dan kita di bawah juga udah kasih sound karena sudah beberapa waktu di bawah tuh selalu ada yang ada pelayan atau ada jemaat yang duduk di bawah dan mereka kurang dengar kalau ada motor lewat, sehingga di bawah juga sudah dikasih sound. Saya berharap itu bisa menolong kalau pas yang datang itu lebih dari biasanya. Nah, ada berita duka Bapak Ibu karena kita ditinggal satu saudari seiman kita yaitu Ibu Ningsih. Jadi meninggal tadi malam sekitar jam 11.45-an
Pak Andre telepon saya, tapi HP saya itu kalau jam 11 mati. Ya, jadi kemudian Pak Agus datang ke rumah dan memberitahu bahwa Ibu Ningsih Tuhan sudah panggil. Hari Jumat kita nengok saudaraku ya, karena di RST rupanya masih bisa dibesuk. Jadi kalau RSU dan Harapan tidak bisa dibesuk karena di sana ada pasien COVID, tapi di RST katanya tidak ada pasien COVID. Jadi saya sembuh besuk dan mendoakan, memang saya lihat kondisinya sudah turun ya, sudah sangat ngedrop, dan kita berdoa, kita bereskan, kita tanya. Jadi karena sudah nggak bisa komunikasi, ngomongnya udah nggak jelas, cuma satu kalimat yang diucapkan, pengen Bali, adus ganti. Nah gitu saudaraku ya. Dan rupanya Tuhan jawab hari ini saudaraku, dan dia pulang dalam keadaan sudah Tuhan panggil dan sudah dimandikan. Makanya beberapa pelayan nggak tidur ini saudaraku ya, Bu Febe, dan kami juga sepanjang malam terjaga karena jam berapa? Jam 1 ya mandikan, jam 2, jam 1 memandikan. Dan ya itulah risiko kalau Tuhan panggil malam-malam, jadi kita harus tetap layani. Jadi seperti itulah situasinya. Kita akan makamkan nanti jam 1. Nah, Bapak Ibu yang jauh, yang mungkin tidak bisa datang jam 1, Bapak Ibu nanti habis kebaktian ini bisa lihat, karena cuma 50 meter ya di depan GBK. Di depan GBK 50 meter, di situ ada tenda, itu rumah dukanya. Baik, itu saudaraku yang saya sampaikan. Sekarang mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini, hikmat dunia versus hikmat Allah. Katakan sama-sama, ada dua hikmat yang berbeda. Katakan haleluya. Ya, kita akan belajar apa hikmat dunia, apa hikmat Allah. Yang berikutnya saya sudah cantumkan semua ayat-ayat itu ada di sana ya. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 saya akan mulai ini. Ayat 6 saya baca, ayat 7 kita baca sama-sama. Ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, atau telah dewasa, atau telah sempurna. Jadi rupanya orang yang dewasa rohaninya itu dalam bahasa terjemahan yang lain, matang di sana, dewasa rohani, sempurna. Jadi kita dikatakan sempurna ketika kita sudah dewasa secara rohani. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang atau dewasa rohani, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7 kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, minggu lalu kita sudah melihat apa sih fungsi hikmat. Saya kasih 4 hal, dan salah satu poin adalah hikmat diperlukan untuk kita mengerti rahasia akhir zaman. Hikmat diperlukan untuk kita mengerti rahasia keselamatan. Hikmat diperlukan untuk kita mengerti rahasia pelayanan. Dan hikmat kita perlukan untuk mengerti rahasia, mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, Paulus dia berkata bahwa dia memberitakan hikmat, tetapi di kalangan mereka yang dewasa rohani. Nah, hikmat ini bisa dipahami sebagai kata-kata yang dalam, kata-kata yang bermakna, kata-kata yang punya kuasa, saudaraku. Dan yang Paulus sampaikan dikatakan bukan hikmat dari dunia ini. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Klik satu kali. Nah, artinya dari ayat ini kita bisa tahu ada yang namanya hikmat dunia dan ada yang namanya hikmat Allah. Dan Paulus dia berkata, yang dia sampaikan hikmat yang bukan dari dunia.
Hikmat bukan dari dunia seperti apa? Yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Bapak ibu saudaraku, setan bisa kasih pengetahuan. Ya, nggak ngerti sakitnya apa, kemudian tahu sakitnya apa. Setan bisa kasih pengetahuan. Itu hikmat setan. Hikmat penguasa dunia yang akan ditiadakan. Dan saya percaya Tuhan kita lebih dahsyat dari setan atau segala macam yang sebangsanya. Yang percaya katakan amin saudaraku. Haleluya. Hikmat Tuhan adalah hikmat yang tersembunyi katanya. Hikmat Allah itu ayat 7. Hikmat itu berupa rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah Bapak Ibu, saya ingin membawa kita untuk memahami ayat-ayat sebelum muncul ayat ini. Jadi masih di 1 Korintus pasal yang kedua, next. Ayat 1, ayat 3, 4, 5. Jadi ini ayat-ayat sebelum muncul ayat 6 dan ayat 7 tadi. Saya bacakan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Nah Bapak Ibu, ini kesaksian Paulus. Paulus dia menulis kepada jemaat Korintus, dia belak-belakan, dia apa adanya, dia tanpa tedeng aling-aling. Dia berkata, aku datang itu khotbahku enggak indah. Khotbahku bukan seperti pujangga. Kata-kata yang aku sampaikan bukan kata-kata indah. Atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Jadi Paulus dia mengakui bahwa dia punya kelemahan. Karena ayat yang ketiga dikatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Kenapa Bapak Ibu? Pada saat Paulus melayani, ketika pada saat Paulus menulis surat kepada Korintus, saat itu budaya Yunani begitu kuat. Dan kalau Bapak Ibu saudaraku membaca 1 Korintus pasal yang ke-1, di sana Paulus berkata, orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani mencari hikmat. Jadi kebiasaan budaya pada saat itu, orang itu akan didengarkan kalau cara ngomongnya indah. Sebuah pengetahuan itu akan diterima dan diresponi kalau itu disampaikan dengan kata-kata yang tertata, kata-kata yang bagus, kata-kata yang menarik. Nah Paulus ngerti bahwa dia nggak punya kemampuan itu. Dia orangnya belak-belakan. Dia orangnya apa adanya. Sehingga dia berkata, aku sebenarnya datang kepadamu dengan takut dan gentar. Karena dia nggak punya bahasa yang tertata. Nah Bapak Ibu, tetapi Paulus berkata, baik perkataanku ayat 4 maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Iya kan? Jadi Paulus sedang membandingkan hikmat dunia itu adalah hikmat dengan kata-kata indah. Tetapi hikmat Allah itu adalah sebuah pemberitaan, sebuah kalimat, sebuah kata-kata yang diurapi dengan Roh Kudus. Ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Makanya Bapak Ibu kalau baca surat Paulus kadang-kadang ada banyak kata yang membingungkan. Ada banyak kata yang kita nggak bisa ngerti maksudnya Paulus itu apa. Karena Paulus mengakui dia punya kelemahan, dia nggak punya bahasa atau kalimat-kalimat yang indah. Dan di Karisma saya berharap Bapak Ibu bisa terbiasa, karena di Karisma kita biasa mendengar bahasa yang belak-belakan.
Saya tahu beberapa orang yang baru pertama kali bergabung di sini kadang-kadang syok, kadang-kadang kaget. Kok ini gembala ini omongnya seperti vulgar. Seperti kadang-kadang gak sopan, seperti gak ada etikanya. Gembala ini ngomongnya kasar apa adanya. Tapi saya bersyukur kalau Bapak Ibu mengerti bahwa ketika itu diucapkan untuk sebuah kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya ya. Bapak Ibu kalau konseling dengan Ibu Gembala, saudaraku, jangan mengharapkan Bapak Ibu akan mendapatkan kata-kata yang menyenangkan. Siap-siap untuk ditegur, siap-siap untuk ditempelak, siap-siap untuk dibuka dosanya. Jadi kami ini mirip-mirip lah saudaraku ya. Bagai pinang dibelah sembarangan. Haleluya, puji Tuhan ya. Bagai pinang dibelah tidak sama begitu ya. Jadi tapi dalam ngomong tuh ceplas-ceplos kadang-kadang kami sama saudaraku ya. Haleluya. Jadi jangan cari kata-kata indah. Tapi cari perkataan yang diurapi dengan kekuatan roh. Dalam minggu ini kami beberapa kali konseling saudaraku, ada saudara seiman yang konseling dan saya berkata minta maaf ya. Karena konseling kita kali ini saya tidak membela, saya tidak menyampaikan pembelaan. Saya tidak sedang bersimpati atas persoalanmu. Untuk apa saya membela? Orang Jawa bilang ngelulu. Tahu yang ngelulu? Ngelulu itu artinya dielus-elus. Jadi ada sebuah persoalan yang disampaikan, gitu kan? Dan saya, kalau saya mau menyenangkan jemaat ini, saya akan berkata, iya ya kasihan sekali kamu ya. Waduh kamu itu memang, aduh sedih banget. Memang keterlaluan orang yang bikin masalah sama kamu. Nah itu kata-kata yang menyenangkan, tapi nggak bawa solusi. Saya berkata, saya ngomong tegas apa adanya. Salah, harus berubah. Harus begini, harus begini, harus begini. Jadi kadang-kadang kalau saya konseling kepada seseorang, saya akan tanya, mau kata-kata yang indah atau solusi? Haleluya. Kalau kata-kata yang indah, saya akan, yuk kita nangis sama-sama yuk. Waduh meratapi persoalanmu, tapi engkau pulang tetap dengan tangisan. Tetapi saya menyampaikan kata-kata saya seperti obat yang pahit, seperti jamu yang pahit. Tetapi kiranya itu jadi solusi. Karena itu persoalannya harus dibedah. Persoalannya harus dibongkar. Akarnya harus dicabut. Jadi jangan cari kata-kata indah. Tetapi mari cari kata-kata yang diurapi oleh Roh Kudus. Yang memahami katakan amin saudaraku. Haleluya. Lanjut yang berikutnya. Saya akan bandingkan ayat-ayat tadi dengan Alkitab terjemahan versi firman Allah yang hidup. Ya, 1 Korintus 2 ayat 1 dan seterusnya versi firman Allah yang hidup. Saudara sekalian yang saya kasihi, waktu saya pertama kali mengunjungi saudara, saya tidak menggunakan kata-kata yang muluk-muluk dan pikiran yang hebat-hebat untuk menyampaikan berita Allah kepada saudara. Sebab saya telah mengambil keputusan untuk berbicara hanya mengenai Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Saya datang kepada saudara dalam keadaan lemah, takut dan gentar. Khotbah saya sangat sederhana. Tidak dengan seni berpidato dan hikmat manusia. Tetapi kuasa Roh Kudus yang ada di dalam ucapan-ucapan saya membuktikan kepada para pendengar bahwa berita itu berasal dari Allah. Haleluya. Bapak Ibu, Paulus nanti dia akan berkata kepada Timotius kalau nggak salah, dia berkata begini, akhir zaman akan ada banyak orang yang mengumpulkan guru-guru yang dipanggil melayani tetapi mereka hanya ingin mendengar berita-berita yang menyenangkan telinga. Mereka akan mengumpulkan guru-guru, mereka akan mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya enak di telinga. Nah, mari kita berkata apa adanya ketika menyampaikan kebenaran asal kita tahu bahwa kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kan gak selalu berkata-kata, berpuisi, berpidato itu gak salah saudaraku. Tapi ada waktunya. Ya,
Kalau Bapak Ibu lapar, Bapak Ibu berpuisi dulu atau langsung ngomong lapar? Langsung ngomong lapar ya. Kalau saya ngomong lapar, ya. Kan kita nggak ngomong sama istri kita, ada eyang makan lemper. Sayang, aku lapar. Nah gitu saudaraku. Mau ngomong lapar aja harus berpuisi dulu saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak punya kata-kata indah tapi ingin bersaksi, Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Bersaksi saja apa adanya. Nggak usah pakai kata-kata yang muluk-muluk. Jadi kalau bersaksi nggak usah berpuisi saudaraku ya. Haleluya. Karena ada orang bersaksi dia pakai puisi. Buah limau dari Bekasi. Saya mau bersaksi. Wah, saudaraku ya, haleluya. Kemudian makan usus di depan samsat. Tuhan Yesus memang dahsyat. Haleluya. Naik kuda sampai India. Tidak ada yang seperti dia. Wah, kapan rampungnya kesaksiannya saudaraku ya. Haleluya. Udah kalau bersaksi aja lah, saya mau bersaksi. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu dahsyat. Tidak ada yang seperti dia. Amin, Tuhan memberkati. Nah gitu aja saudaraku ya. Kesaksian singkat, cekak aos saudaraku, padat. Tapi kita ngerti intinya dia mengalami kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi tidak usah bertele-tele. Makanya saya mau ngajar jemaat. Untuk jemaat karisma perhatikan baik-baik. Rubah kalimat doamu. Ketika engkau berdoa, Tuhan kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini. Saya mau tanya, doa yang sempurna kayak apa? Kasih contoh. Ya karena saya nggak sempurna maka saya ucapkan doa itu Pak Pendeta. Kasih contoh pendeta-pendeta besar yang doa dengan sempurna. Kasih contoh kepada saya. Tidak ada doa yang tidak sempurna. Semua doa yang keluar dari hati apa adanya itu sempurna bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi perhatikan baik-baik untuk kita yang mengerti pemahaman ini. Jangan pernah ucapkan lagi saya serahkan, kami alaskan doa yang kurang sempurna ini. Yang sempurna yang seperti apa dan kapan sempurnanya. Doa itu apa adanya. Doa itu isi hati, gak usah diatur-atur bahasanya. Nah mari kita pelajari apa yang mau disampaikan oleh Paulus. Itulah beda hikmat dunia dan hikmat Allah. Ya. Lanjut yang berikutnya. Saya akan mengajak kita untuk membandingkan seperti apa sih hikmat dunia dan hikmat Allah. Ada beberapa ayat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 7 ayat 22, 1, 2, 3. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Nah ini Musa. Musa dikatakan dia dididik, dia ditraining. Dia dibekali dengan ilmu pengetahuan yang disebut hikmat Mesir. Di zaman Musa, Mesir adalah negara yang superpower. Mesir adalah negara yang adidaya. Mesir adalah sebuah negara yang maju, berkebudayaan tinggi, dan mereka punya ilmu pengetahuan luar biasa. Kalau hari ini gadis-gadis, ibu-ibu merawat wajahnya dengan susu, saudaraku, orang Mesir ribuan tahun yang lalu sudah ngerti mandi susu, saudaraku. Jadi teknologi penemuan bahwa susu itu baik untuk kulit, saudaraku, itu berasal dari Mesir ribuan tahun yang lalu. Dan ada banyak ilmu pengetahuan, ada banyak hikmat yang luar biasa di zaman Mesir kuno. Dan Musa dididik dalam segala hikmat Mesir. Akibatnya, hasilnya adalah dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia berkuasa, dia punya wibawa ketika dia ngomong. Dia punya wibawa ketika dia bertindak sesuatu. Perbuatannya dan perkataannya itu dihargai orang. Nah dari sini kita bisa belajar pendidikan baik. Bapak ibu saudaraku, anak-anak remaja mau sekolah setinggi apapun itu baik. Dan pendidikan itu kadang-kadang memang membuat kita menjadi lebih berkuasa dalam perkataan, dalam perbuatan. Karena orang berpendidikan pasti gaya ngomongnya beda. Pengetahuan yang disampaikannya berbeda. Wawasannya lebih luas dibandingkan orang yang tidak berpendidikan. Tapi saya mau katakan, di posisi Musa
berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia hanya sebatas pangeran Mesir. Dia nggak pernah kenal Tuhan lebih lagi. Mungkin ketika dia ngomong A karena dia pangeran, perkataannya akan dituruti. Ketika dia melakukan sebuah perintah, perintahnya akan langsung diresponi orang. Tetapi sampai sebatas itu. Dia gak pernah ngalami dan melihat kedahsyatan, keajaiban Tuhan yang hebat. Singkat cerita, pada akhirnya Musa harus meninggalkan posisi sebagai penguasa, pangeran di Mesir. Karena Tuhan panggil dia. Tuhan bawa kemana? Saya menyebut Musa ini lulusan Egypt University. Universitas Mesir. Tetapi kemudian karena Tuhan ingin mengajari, memperlihatkan perbuatan ajaib, mujizat-mujizat. Karena dia mau dipakai Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Maka dia dibawa ke padang gurun. Berapa tahun? 40 tahun. Tuhan ngajar kerendahan hati. Tuhan ngajar dia lihat semak belukar terbakar. Dia mendengar suara Allah. Dia melihat mujizat-mujizat. Saudaraku, dia lulusan Egypt University. Tetapi dia baru sebatas ngerti hikmat dunia. Dia baru sebatas ngerti hikmat ilmu pengetahuan Mesir. Dan Tuhan ingin mengajarkan hikmat Allah kepadanya. Dia harus keluar 40 tahun di padang gurun. Menggembalakan domba. Di sanalah universitas terbuka, saudaraku ya, haleluya. Universitas padang gurun yang gak ada atapnya, tapi dia dengar pengajaran dari guru agung. Jadi rupanya perlu kita tidak di satu situasi tidak mengandalkan pendidikan jasmani kita. Karena itu hanya sebatas hikmat duniawi. Tetapi ketika Tuhan ingin mengajar hikmat rohani, hikmat Allah, dia harus 40 tahun ada di padang gurun dan dia diajarkan kepemimpinan dalam kerendahan hati. Nanti ketika Musa memimpin orang Israel di padang gurun, satu kali orang Israel gak punya air. Dan Tuhan berkata, pukul gunung batu itu. Dan ketika dia pukul dengan tongkatnya, maka gunung batu itu keluar air. Wih, ini hikmat Allah. Ini gak akan pernah dia alami ketika dia mengandalkan pendidikan Mesirnya. Yang mengerti katakan amin, saudaraku ya. Dan kemudian ada peristiwa yang lain lagi, di tempat yang lain lagi orang Israel minta air lagi. Dan ada gunung batu, Tuhan berkata, berserulah kepada gunung batu itu. Ngomonglah kepada gunung batu itu. Tapi karena Musa udah jengkel, Musa udah kesel, akhirnya Musa pukul, padahal Tuhan perintahnya berserulah, bicaralah, perintahkanlah gunung batu itu keluar air. Dan karena Musa memukulnya, maka kemudian Tuhan berkata, engkau gak menghormati kekudusanku di depan orang Israel. Makanya kamu gak boleh masuk tanah perjanjian. Yang saya mau ambil, sebenarnya di peristiwa yang kedua, Tuhan hanya suruh Musa ngomong. Dan kalau Musa taat, Musa ngomong, gunung batu terbelahlah, misalnya gitu ya. Air keluarlah. Dia disuruh ngomong, bukan dipukul. Dia akan masuk tanah Kanaan. Tapi kemudian dia melihat bahwa dia berkuasa dalam perkataan dan dalam perbuatannya. Tapi bukan dalam hikmat dunia, tapi dalam hikmat Allah. Katakan sama-sama, hikmat Allah lebih dahsyat, katakan begitu, haleluya ya. Nah nanti di pasal 1 Korintus, saudaraku 1 Korintus 1, Paulus juga membandingkan hikmat Allah dengan hikmat dunia. Tuhan bisa membuat yang bodoh dari dunia, tapi karena dia punya hikmat Allah, mempermalukan orang yang pandai. Masih di Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat sebelumnya, saya klik yang berikutnya, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, saudaraku, Kisah Para Rasul 7 ayat 9 dan 10. Jadi ini ayat cerita sebelum Musa tadi. Musa kan 22. Ini tentang Yusuf ayat 9 dan 10. Karena iri hati
bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskan dia dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir, Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Dari mana Yusuf mendapatkan kasih karunia dan hikmat? Itu dari Tuhan. Karena ayat 9 dikatakan, Yusuf dibuang, Yusuf dijual, Yusuf disakiti, Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, tapi Allah menyertai dia. Dan karena Allah menyertai dia, maka kemudian Tuhan memberikan, menganugerahkan kasih karunia dan hikmat. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Yusuf dengan hikmat yang dia terima dari Tuhan. Dia jadi penguasa di Mesir. Dia bisa mengartikan mimpinya Fir'aun. Dia bisa ngerti 7 tahun kelimpahan disimpan, dikelola. Dan kemudian untuk menghadapi 7 tahun kelaparan. Yusuf gak pernah sekolah manajemen. Yusuf gak pernah sekolah pertanian. Yusuf gak pernah sekolah. Dia gak punya kesarjanaan. Saudaraku ya, pengelolaan, manajemen, tata negara. Tapi kenapa dia bisa melakukan? Karena dia dikasih hikmat dari Tuhan. Katakan sama-sama, hikmat Tuhan memang dahsyat. Katakan haleluya, puji Tuhan. Ya. Musa harus meninggalkan hikmat Mesir untuk belajar hikmat Allah. Sementara Yusuf menerima hikmat Allah dalam penderitaan, dalam penindasan. Saya berdoa supaya ketika engkau hari ini mengalami persoalan, pergumulan, maka ada hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita semakin tangguh dan bisa mengatasi semua persoalan. Haleluya. Yang berikutnya, next. Matius 12 ayat 42. Nah, sebelum kita baca ini, artinya sekarang kita ngerti bahwa hikmat itu rupanya juga dihubungkan dengan kata-kata. Hikmat tidak selalu kelihatan dalam perbuatan, tapi hikmat juga mempengaruhi kata-kata. Karena ada yang namanya kata-kata hikmat. Matius 12 ayat 42, saya bacakan. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ratu negeri selatan ini Ratu Sheba. Dan dia datang dari jauh, dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Jadi orang yang berhikmat itu orang yang bisa mengatakan, bisa menyampaikan hal-hal yang rahasia. Karena ratu ini jauh-jauh hanya datang untuk mendengar hikmat Salomo. Nah, kalau di sini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang mau perkataanmu berkuasa, didengar oleh anak-anakmu, ayo kita kejar hikmat. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya ya. Jadi kenapa kadang-kadang kalimat-kalimat kita itu enggak dihargai, kalimat-kalimat kita diremehkan oleh siapapun juga. Kalau aku ngomong ini kok gimana ya, kenapa enggak ada yang memperhatikan, kenapa enggak ada yang nurut ya. Suami ngomong kepada istrinya, aduh susah sekali dituruti. Ayo suami-suami belajar mencari hikmat Allah. Supaya perkataan-perkataan kita itu mengubahkan orang, mengubahkan situasi. Solusi-solusi yang kita sampaikan itu solusi-solusi yang memberkati, yang membuat orang kemudian menemukan dan mengalami Tuhan. Next, yang berikutnya. Matius 13 ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Mereka takjub kenapa? Karena Yesus ngajarnya beda. Mungkin ngomongnya apa adanya, ngomongnya kalimat-kalimatnya gak indah. Yesus, Yohanes Pembaptis itu kalau ngomong, kamu orang munafik. Gitu kan. Ular beludak, wah gak enak. Tapi karena di sana ada urapan Roh Kudus, maka
itu membuat orang takjub, mengubahkan orang. Ya, Yesus mengajar dan pengajarannya rupanya dipenuhi dengan hikmat Allah. Jadi hikmat itu mempengaruhi kata-kata atau kalimat kita. Haleluya. Yang berikutnya, lanjut Lukas 21 ayat 15. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Ini tentang akhir zaman, ya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Nah, bagaimana hikmat Tuhan membuat ditangkap, diadili, tapi itu kesempatan bersaksi. Nah, kalau orang putus asa, aduh aku ditangkap, aduh aku jadi orang Kristen dibenci, aduh aku diadili. Tetapi Alkitab berkata hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saya gak bisa ngomong. 14, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Di Kisah Rasul, rasul-rasul ditangkap, diadili, dan mereka heran. Mereka ini orang-orang tidak terpelajar. Mereka ini orang-orang yang biasa-biasa, sederhana. Tapi kenapa mereka bisa ngomong seperti itu? Ayat ini digenapi di Kisah Rasul. Ketika mereka dianiaya, ketika mereka ditentang, tiba-tiba bisa keluar kata-kata hikmat yang tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawan kita. Kita bukan mau berdebat, saudaraku. Kita bukan mau ayel-ayelan, tetapi di satu titik kita perlu hikmat untuk mematahkan argumen-argumen. Karena ada banyak hal yang kita harus lakukan, ya, dengan fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hikmat. Oke, yang berikutnya tentang Stefanus, Kisah Rasul 6 ayat 10. Mari kita lihat sama-sama. Kisah para Rasul 6 ayat 10. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ayat 10, baca sama-sama. 2, 3. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Engkau yang punya persoalan, kadang-kadang ditanya, nggak bisa jawab. Mari terus hidup di dalam firman, hidup dalam Roh Kudus, dan biarkan kita jadi seperti Stefanus. Stefanus tidak mempersiapkan jawaban. Ketika bersoal jawab, ketika berdiskusi, ketika berdialog, mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah kesaksian masyarakat, Bapak Ibu, kadang-kadang fasih lidah itu tidak bisa diandalkan. Ya, saya pembicara kok, gitu. Saya akan bisa menghadapi semuanya. Mari kita mengandalkan Roh Kudus untuk mengatur dan untuk mengurapi setiap perkataan-perkataan kita. Yang mau katakan amin, haleluya. Kesimpulan, ada 5 kesimpulan. Yang pertama, klik, hikmat itu berhubungan dengan kata-kata atau pemberitaan. Nah, kita gereja, kita diutus, dipanggil untuk menjadi saksi. Kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Dan kita perlu hikmat dalam kata-kata kita. Yang berikutnya, yang kedua, klik. Hikmat tidak hanya bisa dilihat dari sebuah tindakan, tetapi juga dari perkataan. Syukur kalau kita punya kemampuan, punya kata-kata indah dan diurapi lebih bagus, ya. Makanya saya punya Instagram Kata Kreatif. Saya mau kata-katanya indah, tetapi juga ada kebenaran di sana untuk disampaikan, ya. Tetapi kalaupun satu kali kita ketemu hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya, kata-katanya enggak indah, ambil apa yang diurapi oleh Roh Kudus, apa yang tersembunyi di dalamnya supaya hidup kita diubahkan. Yang ketiga, hikmat dunia itu adalah kata-kata indah. Itu kata yang muluk-muluk, pikiran yang hebat-hebat, seni berpidato, tetapi itu hanya menyenangkan telinga. Saya belum pernah lihat tuh orang dengarkan motivator, lalu dia hancur hati,
Oh, aku mau bertobat. Oh, memang aku selama ini malas. Aku memang selama ini kurang kerja keras. Oh, aku ini memang ternyata emosional. Pernah lihat orang dengerin motivator? Bapak Ibu, siapapun motivator itu. Hari ini bermunculan kan di media motivator. Enak didengerin. Enak didengarkan. Iya ya, prinsip-prinsip yang ngambang. Prinsip-prinsip yang hanya enak didengarkan, menyentuh jiwa, tapi berhenti sampai di situ. Tidak membuat seseorang berubah. Karena firman Tuhan itu lebih dahsyat dari segala motivasi apapun. Katakan sama-sama, dalam firman Tuhan ada motivasi. 1, 2, 3. Haleluya. Ya. Motivator belum tentu diurapi. Tetapi orang yang diurapi pasti dia bisa memberikan motivasi kepada orang-orang. Begitu. Itu hikmah dunia. Kata-kata indah, muluk-muluk, tetapi hanya menyenangkan telinga saja. Untuk apa? Mari lebih baik baca firman, lebih baik dengar khotbah yang diurapi, dan itu akan mengubahkan hidup kita. Sementara hikmat Allah itu adalah penyingkapan rahasia. Misteri yang mengubahkan kehidupan. Katakan sama-sama, hikmat Allah itu mengubahkan kehidupan. 1, 2, 3. Ya, bukan hanya senang telinganya, tapi hidupnya harus berubah. Ada perubahan, ada solusi, ada kehidupan, ada kebangkitan. Dan hidup kita berbeda dengan sebelumnya. Yang terakhir, hikmat dunia, kesimpulan saya yang paling terakhir, hikmat dunia itu sama dengan kata-kata indah. Tetapi hikmat Allah itu adalah kata-kata yang dalam. Karena kata-kata yang dalam belum tentu indah. Walaupun mungkin diucapkan tanpa tedeng aling-aling. Itu diucapkan dengan apa adanya, nusuk hati. Nanti kalau baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika mereka berkata, orang-orang penuh Roh Kudus, mereka berkata, mereka mabuk anggur manis. Mereka sedang mabuk minuman keras. Lalu Petrus dia berdiri, tidak saudara-saudara, mereka tidak mabuk karena hari baru pukul 9. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan sedang menyatakan janjinya. Karena kalian sudah menyalibkan Yesus. Dan Kisah Rasul 2 berkata, mereka sangat tertusuk hatinya. Ketika mendengar kamu sudah menyalibkan Yesus, mereka tertusuk hatinya. Lalu mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan supaya kami diselamatkan? Petrus berkata, baptis, bertobat dari dosa-dosamu. Nah, itu kata-kata yang dalam. Haleluya. Siap-siap telinga kita ditebalkan, hati kita dikuatkan untuk mendengar firman yang apa adanya. Haleluya. Mari kita biasa dengan makanan yang keras, sebab kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, puji Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikannya, karena Dia Tuhan yang punya hikmat, dan Dia mencurahkan hikmatnya untuk setiap orang yang beribadah, yang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita nyanyi sebuah pujian, mari deteksi dan lihat keadaanmu hari ini. Karena ada beberapa orang yang sedang bergumul dengan persoalan yang belum terpecahkan. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidupmu yang belum terjawab. Kita perlu hikmat untuk memahaminya. Kita perlu hikmat untuk mengertinya. Ketika hari ini engkau gak ngerti apa yang sedang terjadi, sesungguhnya Allah kita, sebelum dunia dijadikan, Dia sudah mengerti jawabannya. Karena hikmat Allah adalah penyingkapan rahasia yang Dia sediakan sejak sebelum dunia dijadikan. Artinya, sebelum dunia dijadikan, sudah ada jawaban untuk persoalan kita. Sebelum kita ada, Dia sudah siapkan jalan keluar untuk setiap pergumulan dan persoalan kita. Mari mengucap syukur, sembah Dia di tempat dudukmu. Katakan terima kasih buat hikmat Allah. Terima kasih buat hikmat dari firman-Mu. Hikmat yang apa adanya. Mungkin kata-kata yang menusuk itu menyakiti hati kami, tetapi biarkan itu membuat kami berubah, membuat kami berpaling kepada Tuhan. Biarkan kami disembuhkan, kami diubahkan. Haleluya.
curahkanlah hikmat-Mu Tuhan. Kau punya jalan bagi setiap persoalan. Haleluya. Haleluya. Curahkanlah roh pengertian-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami mau berubah, kami mau diubahkan Tuhan. Biarlah ramashete kerelaramu, biarlah ramashete kenaralarabarabaramu. Mari bicara dengan bahasa rahasia kepada Tuhan. Mari bicara dengan bahasa rahasia dengan Tuhan. Biarkan antara Tuhan dan engkau saja. Hiaralah ramashete kerelarabarabaramu. Hiaralah ramashete. Hiaralah rararararararamu. Hiaralah ramashete. Engkau baik Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Di dalam kehidupan
curahkan hikmat-Mu untuk kami mengerti. Yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari kita berdiri bersama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ku bergumul sendiri, sebab Allah sekali lagi Allah mengerti. Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pasti. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Dalam segala keadaan Engkau memberikan pengharapan kepada kami. Tuhan, bangkitkan iman umat-umat-Mu. Hanya nama Yesus, Yesus, berikan ku kepastian. Tuhan, kami sadar bahwa dokter spesialis seahli apapun, ada saatnya dia tidak bisa nangani sebuah penyakit. Artinya keilmuannya bisa berguna, tetapi ada batasnya. Seorang pakar sekalipun, dia bisa menjelaskan segala sesuatu, tetapi itu ada batasnya Tuhan. Karena manusia tidak maha tahu. Tetapi hamba-Mu berdoa supaya pagi hari ini turun hikmat-Mu atas umat-umat Tuhan. Mereka akan pulang, mereka akan keluar, mereka akan kembali kepada rimba padang gurun belantara dunia ini.
yang penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Persoalan dengan manusia, persoalan dengan lingkungan, persoalan dengan alam, dengan sakit penyakit, persoalan dengan apapun yang mereka hadapi. Pengaruh-pengaruh gangguan kuasa gelap. Bapa, kami minta hikmat Tuhan, supaya kami punya kata-kata yang diurapi dengan Roh Kudus. Dan kata-kata kami berkuasa, kata-kata kami boleh disertai dengan mujizat-mujizat. Dan kata-kata kami membuat perubahan. Berkati sahabat OBS yang beribadah online, berkati Karisma Family yang ada di rumah, berkati mereka yang beribadah saat ini. Dan kami akan pulang dengan menerima hikmat Tuhan. Dan sekarang terimalah perlindungan yang sempurna, keberhasilan yang maksimal, keberuntungan yang ajaib turun dalam hidupmu. Dan biarkan hikmat Tuhan menyertai untuk engkau memecahkan persoalan-persoalan. Dan engkau akan tampil lebih dari pemenang. Dan sekarang pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menyebut gereja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Pulang dengan kemenangan.